Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan kepada saudara Rapiko untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saudara Rapiko. Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Pertama adalah Rapiko Denny Marentika, Hadir, Pak. Muhammad Hidayatullah, Ada, Pak. Putri Mardiana. Saya, Pak. Masuk semua ya. Kita kemarin pelajaran sampai mana? Akar-akar nasionalisme ya. Sini Bapak akan menjelaskan tentang nasionalisme tersebut. Ya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Memiliki kebangsaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas tanah air, persatuan dan kesatuan. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia. Namun, timbulnya penggerakan nasionalisme itu tidak hanya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar saja. Seperti misalnya, karena pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 saja, tetapi juga karena reaksi bangsa Indonesia terhadap kolonial. Adapun pengaruh dari dalam, yaitu adalah adanya kesamaan nasib akibat imperial dan kolonialisme. Kenangan jayaan masa lalu, munculnya kaum terpelajar, dan kemajuan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan pengaruh dari luar antara lain yaitu kemenangan Jepang terhadap Rusia, pergerakan kebangsaan India, gerakan kebangsaan Filipina, gerakan nasionalis rakyat Cina, pergerakan Turki Muda, dan pergerakan nasionalisme Mesir. Saling keterkaitannya pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar menyuburkan pertumbuhan nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, munculnya rasa nasionalisme ini diawali dari peralihan perjuangan fisik menuju perjuangan organisasi. Masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi dan masa pasca reformasi. Nah, langkah strategis bangsa Indonesia harus menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme yang lebih kuat kepada generasi muda penerus bangsa ini ke depan. Di mana sepanjang sejarah kesadaran nasionalisme ini memiliki karakter dan ciri khas masing-masing di setiap periodenya. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu, karena konsepsi bangsa lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajahan. Mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan. Apakah dari penjelasan Bapak ada yang ingin ditanyakan? Izin, Pak, bertanya sedikit. Silakan, Saudari Putri. Baiklah, Pak, izin bertanya dan mohon maaf tidak menghidupkan kamera karena sinyal sedang bermasalah. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih, Pak, yang melatar belakangi terjadinya nasionalisme di Indonesia itu? Terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih Saudari Putri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silakan, Saudara Rafiku. Baiklah. Saya ingin bertanya, bagaimana faktor eksternal pemicu lahirnya nasional di Indonesia? Mungkin itu saja, Pak. Oke, baiklah. Pertama, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Putri terlebih dahulu, yaitu adalah apa latar belakang dari apa yang melatar belakangi terjadinya nasionalisme di Indonesia. Nah, yaitu
latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri, di mana mereka telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah. Nah, bangsa Indonesia yang melihat zaman dahulu, di mana mereka telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang pada saat itu sangat berjaya dan sangat megah. Oleh sebab itulah bangsa Indonesia sangat mengenang kejayaan masa lalu. Nah, sedangkan keadaan sekarang, wilayah Indonesia malah dipersempit oleh bangsa asing. Nah, keadaan ini juga didorong oleh munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Apakah sudah jelas, Saudari Putri? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, sudah jelas, Pak. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rafiqo. Faktor-faktor eksternal yang memicu lahirnya nasionalisme yaitu adalah antara lain kemenangan Jepang dalam Perang melawan Rusia. Yang kedua adalah berdirinya organisasi kebangsaan India, All India National Congress. Pemikiran dan perjuangan Jose Rizal dalam melawan penjajahan Spanyol di Filipina dan pergerakan nasionalis rakyat Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Itulah jawabannya, Saudara Rafiqo. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Baiklah. Apakah masih ada yang ingin tanya? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, mungkin Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti Bapak akan memberikan tugas, yaitu cari siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam nasionalisme di Indonesia. Itu adalah tugas pekerjaan rumah dari kalian ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.